Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah bagi kami. Di pagi hari ini kami berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu, baik lewat online maupun offline. Dan Kau ada di tengah kami, Kau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapan yang baru atas setiap kami. Bilang Kau yang teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Sukacita bersama setiap jemaat, saudara sekalian, baik online, di rumah masing-masing maupun offline di Gereja Tiberias Gading Nias, berkat perkenanan dan kasih Tuhan atas setiap kita. Saudaraku yang terkasih, pagi ini saya mau berbicara mengenai satu konsep yang sangat sentral dalam Alkitab, yaitu anak manusia. Itu judul khotbah saya, anak manusia, dan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, dan ini sebutan favorit Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak manusia lebih daripada istilah-istilah yang lain. Dan nanti kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Dan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 53 menyebut tubuhnya sebagai daging anak manusia. Dan Yesus berkata, jika engkau tidak memakan daging anak manusia dan minum darahnya, kau tidak memperoleh hidup di dalam dirimu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga, kita mau lihat ayat firman Tuhan, ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anak manusia harus ditinggikan. Saudaraku, konsep yang paling mulia, yang paling dahsyat, yang paling revolusioner di muka bumi ini, di sepanjang sejarah, adalah konsep anak manusia ini. Adalah konsep anak manusia ilahi, anak manusia yang diurapi. Adalah konsep mengenai Kristus yang ada di dalam kita. Ini adalah konsep yang paling revolusioner yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Satu ayat lagi, kita lihat Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang pertama, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, Yesus, konsep anak manusia ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan gambar Allah yang tidak kelihatan ini, saudara, konsep yang ilahi, yang mulia ini, selalu ada di balik setiap terobosan yang memberkati umat manusia. Dari semua kemajuan yang dicapai oleh manusia, tidak ada yang secanggih ini. Dan betapa luar biasa kemajuan umat manusia, kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sains. Manusia menemukan api, manusia menemukan roda, manusia menemukan sistem perbankan, menemukan listrik, menemukan mesin uap. Kita menemukan E sama dengan MC kuadrat. Tapi tidak ada penemuan yang sedahsyat dan serevolusioner, yang adalah biang dari semua kemajuan yang memberkati umat manusia dibanding penemuan yang satu ini, saudara. Dan ini bukan penemuan, ini dinyatakan dari surga. Ini adalah Injil bahwa Kristus ada di dalam setiap kita. Bahwa setiap kita adalah gambar Allah.
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan gambar Allah yang tidak kelihatan ini, image dari anak manusia yang memikul salib ini, image dari anak manusia yang ilahi, yang diurapi ini, selalu ada di belakang layar, bermain di belakang layar. Seperti Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu seumpama ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Kerajaan surga bermain sangat indah, bermain sangat cantik di belakang layar. Seperti ragi yang tiba-tiba mengkamirkan seluruh adonan. Dan Alkitab berkata, satu saat nanti kerajaan Allah akan mengambil alih tampuk pemerintahan seluruh bumi ini. Dan anak manusia yang akan berkuasa, yang percaya katakan amin. Anak manusia akan ambil alih semuanya. Dan saya percaya kita melihat tren ke arah sana. Satu era yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, seluruh kemajuan, seluruh berkat, seluruh kenyamanan yang kita terima, itu berkat ide yang revolusioner ini. Tidak ada kemajuan, tidak ada peradaban kalau tidak ada ide yang revolusioner ini. Kita tahu di dalam sejarah, saudaraku, ketika ide ini launching 2000 tahun yang lalu, ketika Injil pertama kali launching, itu 2000 tahun yang lalu, yang dimulai dengan kelahiran seorang bayi di Bethlehem, yang sebentar lagi kita akan rayakan bulan depan, hari kelahirannya. Dan saudaraku, ketika Injil launching, ide gagasan ini betul-betul tidak terbendung dan tidak ada matinya. Sempat gereja menyelewengkan ide dan gagasan yang mulia ini selama 900 tahun. Dan itu adalah abad ke-8. Selama 900 tahun dari abad ke-5 sampai 14. Dan di abad ke-8 gereja itu gereja sangat korup, gereja sangat tidak bertanggung jawab, dan Alkitab tidak boleh dibaca oleh jemaat awam. Hanya para imam elit yang boleh membaca. Dan seperti yang saya katakan, ya gereja sangat korup dan menyelewengkan Injil. Tidak ada kemajuan selama 900 tahun, tidak ada kemajuan, saudaraku, di bidang budaya, di bidang teknologi, di bidang ekonomi. Dan zaman itu bukan hanya disebut sebagai abad ke-8 gereja, 900 tahun, tapi abad ke-8 seluruh dunia. Sampai akhirnya Martin Luther mereformasi. Injil ini dikembalikan dalam format yang lebih murni, mereformasi gereja. Martin Luther di-ban oleh Vatikan. Timbul gerakan reformasi Protestan yang mengembalikan Injil ini dalam kemurniannya. Dalam masa reformasi itu, saudara, masa penerangan yang luar biasa. Diikuti oleh Renaissance, diikuti oleh The Enlightenment di Eropa. Mulai orang tertarik dengan ilmu pengetahuan, dan ada kemajuan di bidang akademi, di bidang sains, di bidang teknologi, dan gak lama sesudah itu ada revolusi industri yang membawa kemajuan yang luar biasa bagi dunia. Dengan ditemukannya mesin uap. Dan revolusi industri itu terjadi di negara-negara Protestan, Jerman, Inggris, lalu Amerika Serikat, negara-negara yang dikucilkan oleh Vatikan. Tapi justru maju diberkati luar biasa. Ngomong-ngomong saudara, ya Vatikan sekarang menghormati Martin Luther, sekarang ini. Bahkan ada lapangan di Roma, namanya Roman Square, itu diganti namanya menjadi Luther. Jadi puji Tuhan, ya. Sekarang Vatikan mengakui mantan pastor yang dikeluarkan itu berjasa luar biasa dan datangkan reformasi yang luar biasa. Bahkan ada usaha dari Paus Francis untuk supaya Luther jadi santo, tapi saya tidak tahu itu goal atau tidak, saya tidak tahu. Tapi luar biasa, ya, bahwa penghormatan yang diberikan Martin Luther ini karena dia mengembalikan Injil dalam versi yang murni. Dan di balik Injil ini ada satu gambar, ada satu image mengenai anak manusia yang merdeka, anak manusia yang diurapi, anak manusia yang memikul salib. Bahwa yang menanggung beban dunia itu bukan negara,
Yang menanggung beban dunia, bukan pemerintah. Yang bertanggung jawab untuk semua kemajuan atau kehancuran dunia ini adalah anak manusia yang pikul salib. Yang adalah siapa lagi kalau bukan saudara dan saya. Dan kalau kita berpikir seperti itu, saudaraku yang terkasih, nggak mungkin tidak maju, nggak mungkin tidak diberkati. Kalau engkau yang pikul salib, kalau salib itu harus dipikul di level individu, di level semua anak manusia. Dan ide ini ide yang sangat mulia yang memberikan kedaulatan kepada semua individu. Bos, semua individu memiliki percikan ilahi dalam dirinya. Dan semua individu adalah raja dan imam di dalam Kristus. Dulu yang punya kedaulatan hanya raja. Betul nggak saudara? Zaman dulu. Yang diurapi hanya raja, benar nggak? Hanya raja yang diurapi. Orang lain rakyat jelata. Hanya satu pribadi yang diurapi di zaman perjanjian lama. Ya. Orang lain rakyat jelata. Orang Yunani akhirnya dalam sistem demokrasi yang paling awal, ya, meneruskan kedaulatan itu bukan hanya untuk raja, tapi para bangsawan. Para bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang elit juga punya kedaulatan. Tapi seterusnya rakyat jelata. Perempuan enggak. Perempuan tidak punya kedaulatan di zaman itu. Hanya laki-laki yang dianggap sebagai individu yang berdaulat. Tapi revolusi Kristen luar biasa. Di dalam Kristus tidak ada suku manapun, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Di dalam Kristus tidak ada laki, tidak ada perempuan. Semua kita adalah gambar dan rupa Allah dalam Kristus. Itu revolusi yang luar biasa. Sehingga perempuan juga diberikan, wanita juga diberikan kedaulatan individu. Tahukah saudara 150 tahun yang lalu perempuan tidak bisa ikut pemilu. Sekarang kalau kita merdeka seperti ini, saudaraku, semua karena Yesus. Semua karena ide di balik semua terobosan di dalam bidang sosial, politik, budaya, bahkan hukum, dan semua masyarakat yang mengorganisir diri mereka di sekitar konsep yang mulia ini, pasti maju, pasti diberkati Tuhan. Dan kita mengenal sekarang ini kemajuan yang luar biasa. Tahukah saudara, generasi yang paling diberkati dalam sepanjang sejarah adalah generasi saudara dan saya. Kita sangat diberkati, walaupun COVID sekalipun, dan kita perhitungkan COVID juga sekalian. Tidak ada semakmur saudara dan saya, tidak ada senyaman saudara dan saya, tidak ada generasi yang taraf hidupnya lebih tinggi dari generasi kita, dan akan ada era kemakmuran yang lebih lagi ke depan, saya yakin. Akan ada terobosan teknologi yang luar biasa ke depan, yang saya percaya setiap anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang dunia. Setiap anak-anak Tuhan harus pikul salib, menanggung beban dunia, dan mengambil peran seperti Kristus yang menanggung salib tersebut. Saudara yang terkasih, ini adalah konsep yang paling mulia, yang paling dahsyat, yang paling revolusioner. Konsep ini mengubah cara kita melihat diri kita, merubah cara kita melihat orang lain, merubah cara kita melihat Tuhan. Saya yakin kita semua di sini mau menyenangkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau menyenangkan Tuhan, amin? Kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, saya ada gagasan jenius. Bagaimana kita tahu cara menyenangkan Tuhan? Kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, saudara harus tahu cara menyakiti Tuhan. Apa yang paling menyakiti Tuhan? Kalau saudara mau menyenangkan orang lain, saudara juga harus tahu apa yang paling menyakiti dia. Dan saudara lakukan yang berbalik 180 derajat dari hal yang menyakiti, sehingga engkau akan menyenangkan orang tersebut. Apa yang paling menyakiti Tuhan? Saudara harus tahu, supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 9, ayat 4 sampai yang ke-5. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, kita lihat
ayat yang keempat dan yang kelima. Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow, Tuhan bisa disakiti, Tuhan bisa dianiaya. Bagaimana engkau menganiaya Tuhan? Bagaimana engkau menyakiti Tuhan? Lihat ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, kalau saudara menghina sesama saudaramu, kalau kau menyakiti sesama saudaramu manusia, engkau menyakiti Yesus. Nah sekarang kita balik saja, bagaimana menyenangkan Tuhan? Kalau kita berbuat kasih kepada sesama kita, kita menyenangkan Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat baik, kita berkorban buat sesama kita, buat saudara kita, buat tetangga kita. Itu cara menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan bukan kau bahasa roh 1 jam suara paling keras. Menyenangkan Tuhan adalah engkau berbuat kasih, engkau berkorban. Tidak ada yang memuliakan Tuhan dibanding satu hal ini. Engkau jadi seperti Yesus. Seperti Yesus berkorban untuk sahabat-sahabatnya, untuk manusia. Kita berbuat kasih kepada saudara-saudara kita yang percaya, katakan amin. Jadi bahkan Yesus katakan, kalau engkau melakukan hal yang paling hina untuk kau melakukan perbuatan kasih untuk saudara kita yang paling hina ini, kau melakukannya untukku. Yesus katakan, di dalam setiap kita ada Yesus. Yang percaya katakan amin. Di dalam setiap saudara ada Yesus, dan saya harus hormati hal itu. Saya harus hormati Yesus yang ada di dalam saudara, dan saya harus mengasihi saudara. Walaupun saudara nyebelin sekalipun. Senyebel-nyebelinnya orang yang ada di sebelah saudara sekarang, saudara harus akui ada Yesus di dalam orang tersebut. Sehingga kita harus mengasihi, kita harus menghormati. Bukan menghormati hanya orang tersebut, tapi hormati fakta bahwa ada Kristus, ada gambar Allah yang tidak kelihatan di dalam setiap manusia. Dan dengan demikian kita mengakui tubuh Tuhan. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada gembala sidang mengenai pewahyuan perjamuan kudus. Mengakui tubuh Tuhan. Ini adalah benar-benar tubuh Yesus. Dan ini adalah benar-benar darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Di dalam dimensi yang lain, mengakui tubuh Tuhan juga artinya adalah kau harus akui sesamamu. Bahwa sesamamu, orang yang duduk sebelah saudara sekarang ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Walaupun mereka nyebelin kadang-kadang, walaupun mereka kadang menyakiti hati kita dan lain sebagainya, saudara tetap tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh merendahkan mereka, tapi lihat mereka sebagai pribadi yang di dalamnya Kristus ada. Karena ini ide yang paling dahsyat, yang paling mulia adalah, saudara, bahwa Tuhan tidak mau tinggal di dalam kemah. Tuhan tidak mau tinggal di dalam bait. Itu bukan rencana Tuhan sejak awal, tapi Tuhan mau tinggal di dalam saudara dan saya. Siapakah bait Allah yang kudus? Setiap anak manusia. Yang setuju katakan amin. Manusia, anak manusia adalah hal yang paling mulia, yang paling sakral, yang paling dahsyat, dan ide ini sangat sakral. Orang yang melawan ide ini, orang yang membenci ide ini, dia melawan pribadi yang ada di balik ide ini. Dia melawan Yesus sendiri, dia menyakiti Kristus sendiri. Saya berdoa di Indonesia ini anak manusia ditinggikan, anak manusia diakui. Karena kalau kita bermain suku, agama, ras, kita bermain politik identitas, politik kelompok, itu kita tidak meninggikan, dan itu merendahkan, itu menginjak gambar Allah yang tidak kelihatan. Maka kita berdoa bangsa kita tetap Pancasila, dan semua usaha yang mau berusaha mengganti digagalkan. Karena saudaraku, resep untuk kehancuran, resep untuk keterbelakangan adalah engkau menghina anak manusia. Engkau bermain suku, agama, dan ras. Engkau bermain mental politik identitas atau mental kelompok. Karena engkau hanya menjadi manusia yang seutuhnya hanya di dalam Kristus.
Hanya ketika engkau menjadi anak manusia yang merdeka, yang diurapi, yang pikul salib, engkau betul-betul hanya merdeka ketika engkau berada di dalam Kristus. Kita lihat firman Tuhan, Wahyu pasalnya yang ke-13. Wahyu pasalnya yang ke-13, kita lihat firman Tuhan ayat 14 sampai 15. Saya katakan kepada saudara bahwa hanya di dalam Kristus kita manusia yang betul-betul merdeka. Anak manusia yang diurapi yang merdeka. Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan apa? Mendirikan gambar atau mendirikan image. Katakan bersama saya image. Dalam bahasa Inggrisnya ini image, ya, gambar dan image dan patung itu sama. Mendirikan image untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu lanjut. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada image binatang itu, atau patung binatang itu, atau gambar binatang itu. Sehingga image binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah image binatang itu dibunuh. Saudaraku, hanya dalam Yesus kita jadi manusia yang utuh. Di luar Yesus kita jadi patung, mayat hidup. Kita akan menjadi mangsa. Kita akan dikendalikan oleh parasit yang berupa ajaran yang lain, ideologi yang lain, tapi hanya di dalam Kristus kita benar-benar menjadi merdeka. Di luar Yesus, engkau hanya patung. Karena kebenaran itu membuat saudara jadi anak manusia yang utuh, yang seutuhnya. Sementara di luar Yesus, kita hanya menjadi patung yang menjadi korban indoktrinasi. Saya percaya begini, saudaraku. Ciri-ciri orang yang percaya kebenaran adalah kasih. Katakan bersama saya kasih. Karena kita berkata, Yohanes berkata, dengan ini kita tahu kita dalam kebenaran kalau kita mengasihi saudara-saudara kita. Yang percaya katakan amin. Kalau sesuatu yang engkau akui dan percaya sebagai kebenaran membuatmu seperti patung yang takut untuk dikritik. Patung itu kalau dikritik marah. Maka itu bukan kebenaran karena tidak ada kasih. Karena kebenaran adalah kebenaran kalau itu independen dari saudara. Saya kasih contoh, misalnya saudaraku yang terkasih, ya, 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 sama dengan 4, itu benar kan? Ya. Kalau ada orang yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 3, saudara marah atau enggak? Enggak usah marah, kasihan, amin? Kita harus kasihan sama itu orang. Ya. Saudara, kalau ada orang yang bilang 2 tambah 2 sama dengan 3, saya tidak akan ambil parang. Penistaan. Enak aja lu, penistaan lu. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya. Kebenaran tidak perlu dipaksa. Karena kebenaran itu independen dari saya percaya atau tidak. Yesus adalah Tuhan, mau saya percaya atau tidak. Kalau seseorang menghina Yesus, saya tidak akan marah. Seharusnya saya kasihan. Kalau seseorang tidak percaya kepada Yesus, kita tidak usah marah. Karena mau orang percaya, mau orang tidak, Yesus tetap Tuhan. Dan kebenaran harus independen dari diri saudara. Kebenaran bukan engkau yang menopang kebenaran. Kebenaran yang menopang dirimu. Saya nggak perlu menopang 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya tidak perlu bela itu dengan nyawa saya misalnya saudara. Karena orang yang percaya 2 tambah 2 sama dengan 3 itu nggak perlu kita jengkel, nggak perlu kita marah, tapi justru kita harus kasihani, betul? Kalau seseorang harus mempertahankan kebenaran dengan pedang, dengan parang, dengan kekerasan, artinya dia tanda tanya, apakah dia betul-betul percaya ini sebagai suatu kebenaran. Kalau saudara benar-benar
percaya ini adalah kebenaran, engkau akan penuh dengan kasih. Dan kebenaran itu independen dari apakah saudara menopangnya atau tidak. Karena kebenaran adalah tetap kebenaran, walaupun saya boleh percaya, boleh tidak, kebenaran berdiri sendiri. Yang percaya katakan amin. Kebenaran tidak ditopang oleh diri kita. Itu kenapa orang yang dikritik imannya kalau marah itu tanda tanya. Orang kalau dikritik imannya, dia harus pertahankan dengan kekerasan, dengan marah, dengan bentak, dengan maksa. Kebenaran tidak perlu dipaksa. Yang percaya katakan amin. Patung yang gak ada nyawa, patung yang gak bisa berpikir sendiri, patung yang gak bebas berpikir, patung yang ada dalangnya di belakangnya. Di akhir zaman ini seperti Daniel dalam penglihatannya, binatang melawan anak manusia. Kita ada di pihak mana? Saudaraku, anak manusia akan menang. Anak manusia harus ditinggikan. Jangan kita menjadi pihak yang berada di sisi yang kita katakan pasti kalah. Binatang pasti dikalahkan. Binatang itu pasti dihancurkan. Karena saudaraku, patung itu hanya berkata-kata apapun yang dia katakan itu pesan sponsor semuanya. Bukan keyakinan pribadi, yang sudah katakan amin. Saudara harus yakin dan percaya Yesus dalam sanubari yang paling dalam. Itu harus keyakinan pribadi, bukan paksaan. Yang setuju katakan amin. Kalau patung nggak percaya apapun, patung hanya teruskan pesan sponsor. Dan itu kenapa kalau dikritik imannya, kalau ditanya, dia akan anti kritik, dia akan marah, dia akan siapapun yang nggak nyembah patung itu, image itu harus dibunuh. Saya berdoa image yang berkuasa adalah anak manusia. Kalau anak manusia ditinggikan, dan saya percaya saudaraku, itu adalah resep. Bukan hanya hidup kekal di surga akhirat, tapi surga di bumi ini akan terjadi kalau anak manusia ditinggikan, kalau Yesus ditinggikan. Karena saudaraku yang terkasih, hal yang di luar Yesus tidak akan membawa kepada kehidupan, tetapi hanya akan membawa kepada kebinasaan. Dan setiap saudara dan saya memiliki tempat di dalam kerajaan Allah tersebut. Setiap saudara dan saya memiliki kesempatan. Dan itu tujuan hidup yang paling mulia adalah berkontribusi untuk kerajaan Allah ini. Kalau saudara berkontribusi untuk kerajaan Allah ini, saudara cari kepentingan kerajaan Allah melebihi agenda pribadi, maka agenda pribadimu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah ini dan kebenarannya. Sehingga iman kekristenan yang sejati, saudaraku, bukan iman yang pasif, tapi iman yang partisipatif. Engkau ikut bermain di dalam pertarungan ini. Engkau ikut bermain dalam permainan dan dalam petualangan yang seru ini. Karena juru selamat dunia ada di dalam setiap saudara. Kalau juru selamat dunia ada di dalam saudara, biarkan juru selamat itu berkarya, bekerja, bergerak di dalam saudara. Dan ia yang akan memberkati dunia lewat saudara. Yang setuju katakan amin. Karena di dalam Injil, saudaraku yang terkasih, di dalam Injil, seperti yang saya selalu katakan, ya, di dalam Injil penjahatnya adalah kita. Kita yang harus bertobat, individu yang harus bertobat, anak manusia yang harus bertobat. Yang setuju katakan amin. Saudara jangan salahkan orang lain, jangan tunjuk kambing hitam yang lain. Penjahatnya adalah setiap manusia yang harus bertobat dan pikul salib. Tapi jagoannya juga adalah setiap saudara dan saya. Dan selalu saya harus klarifikasi, bukan saudara jagoannya, tapi Kristus yang ada di dalam saudara. Dan setiap kita ada gambar Allah yang tidak kelihatan ini. Dan kalau dia dibebaskan, kalau dia diizinkan untuk berkarya, untuk berkreasi, hasilnya dahsyat luar biasa.
Kalau saudara penuhi potensi yang paling mulia yang ada di dalam diri saudara ini, maka hasilnya adalah tidak lain dan tidak bukan. Engkau akan menjadi terang, engkau akan menjadi garam di dunia ini. Dan saya percaya itu iman kekristenan adalah iman yang aktif, iman yang partisipatif. Karena seringkali kita hanya gunakan Tuhan Yesus untuk masuk surga akhirat. Dan orientasi kita mengenai surga selalu akhirat. Sementara kita masih hidup di dunia ini mau ngapain? Oke, kita selamat, surga akhirat. Tapi hidup di dunia ini mau ngapain? Saudaraku, selama saudara hidup di dunia ini, engkau harus bawa surga ke bumi ini. Engkau harus ambil peran anak manusia, yaitu dia yang memikul salib. Dia yang menanggung beban dunia di atas pundaknya. Dia yang berkorban. Dia yang memastikan bahwa kehidupan di dunia ini akan terus dilestarikan, akan terus diberkati, yaitu dia yang menjadi kota Allah di bumi ini. Dia yang menjadi garam dan terang dunia. Karena saudaraku yang terkasih, siapa lagi yang bisa mengambil peran tersebut kalau bukan saudara dan saya? Organisasi tidak bisa pikul salib. Organisasi tidak bisa bertobat. Negara, pemerintah tidak bisa bertobat, tidak bisa pikul salib. Dan tidak bisa jadi pusat kerajaan Allah. Yang bisa bertobat adalah saudara dan saya. Institusi dan organisasi bisa kuno, bisa korup. Yang awalnya baik, bisa statis, bisa kuno, bisa korup, dan bisa tidak relevan lagi. Tapi manusia bisa bertobat. Yang setuju katakan amin. Setiap individu bisa bertobat dan mengupdate organisasi yang sudah mati, institusi yang sudah mati, faham-faham yang sudah usang, yang sudah tidak relevan. Siapa yang mengupdate-nya? Semua individu yang di dalamnya ada gambar Allah yang tidak kelihatan. Semua individu yang memikul salib, yang menanggung beban dunia, dapat mengubah jalan hidup di dunia ini dan menjadi berkat. Karena saya percaya satu hal, saudara. Kita tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Dan kita nggak akan pernah kenal gimana rasanya jadi manusia yang utuh. Sampai saudara percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan percaya kepada Yesus ini bukan hanya percaya kepada untayan kalimat seperti aku percaya Imam Rasuli. Percaya kepada Yesus artinya menjadi seperti Yesus. Itu aktif, itu partisipatif. Percaya kepada Yesus artinya kau ikut terjun, kau ikut bermain, kau pertaruhkan hidupmu sepenuhnya ke dalam iman yang engkau percayai ini. Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang seutuhnya, kita hanya jadi patung yang gak bisa bebas berpikir sendiri, yang tidak merdeka, yang hanya menjadi tumpangan dari parasit ajaran yang salah atau ideologi. Tapi kita menjadi manusia yang utuh sampai kita menjadi seperti Yesus. Sampai kita ambil peran kita. Sebagai pertama sadar kita penjahatnya dan kita harus bertobat. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, jadi seperti Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya adalah identifikasi. Melihat dirimu, engkau ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalammu. Itu percaya, saudara. Itu identifikasi. Mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Ketika engkau jalani hidup yang berkorban seperti Yesus, baru engkau tahu, ini saya sebagai anak manusia, ini tempat yang saya harus ambil, ini peran yang betul-betul saya harus jalani. Karena hal yang lain hanya akan membuatmu seperti patung. Karena kalau baru engkau rela berkorban, baru engkau bebas dari patung tersebut. Kalau engkau jadi seperti Yesus, baru engkau bebas dari dirimu yang hanya menjadi parasit tumpangan ide atau image yang lain tersebut. Kita benar-benar merdeka, saudaraku, kalau kita ambil tempat kita sebagai orang tebusannya, yang di dalamnya Yesus berada, dan Yesus mau berkarya, Yesus mau bekerja, Yesus mau memberkati dunia ini lewat saudara dan saya.
Karena juru selamat dunia ada dalammu. Yang percaya katakan amin. Juru selamat dunia ada dalam kita. Sehingga kita harus berkorban. Sama seperti Tuhan berkorban. Ya, kita bersyukur pada Tuhan untuk program dari Bapak Presiden yang sangat mulia menurut saya. Yang banyak dikritik orang. Contohnya dia, program pertamanya adalah dia fokus kepada infrastruktur. Dan itu pengorbanan, saudara. Infrastruktur itu investasi, bukan konsumsi. Dan itu berkorban untuk masa depan dan generasi ke depan. Betul atau tidak? Dan berhutang, bahkan berhutang untuk program tersebut. Karena kita berdosa terhadap generasi ke depan kalau kita tidak berkorban. Yang setuju katakan amin. Kita dosa kalau kita konsumsi semuanya, masa bodoh, generasi ke depan, dan sampai harus berhutang untuk investasi masa depan tersebut. Dan yang paling menikmati nanti adalah anak cucu kita, betul nggak? Tentu kita akan menikmati, tapi anak cucu kita yang paling menikmati nanti. Kita harus berkorban untuk generasi ke depan. Kita doa program-program Bapak Presiden semuanya diberkati Tuhan. Ya, infrastruktur dan nanti ke SDM itu mikir masa depan. Orang yang berkorban selalu mikir masa depan. Karena saudara berkorban selalu orientasinya adalah untuk masa depan. Saudaraku yang terkasih, rencana Tuhan awal adalah Tuhan tidak mau tinggal di dalam bait, tidak mau tinggal di dalam kemah, bahkan tidak mau tinggal di dalam hanya satu bangsa yang bernama Israel. Tuhan mau tinggal di dalam setiap manusia. Tuhan mau tinggal di dalam setiap kita. Dan ini ide yang paling maju, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang kudus mati demi ide ini. Jangan kita sia-siakan. Kita berdoa di Indonesia ini anak manusia dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk menerima daging anak manusia dan minum darahnya dan memperoleh hidup di dalam diri kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan Yesus terlebih besar. Dia yang ada di dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia. Dan itu iman kita yang kita mau nyatakan kepada Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kristus ada di dalammu. Angkat tanganmu, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya.
Kristus ada di dalammu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Juru selamat dunia ada di dalam kita. Sumber kuasa yang tidak terbatas ada di dalam kita. Dia yang bangkit dari antara orang mati ada di dalam kita. Tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak yang mustahil bagi Yesus yang ada di dalam saudara. Apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara, cukup satu fakta ini yang akan menenangkan hati kita, yang akan membuat kita kuat dalam segala masalah, persoalan, dan tantangan. Yaitu Kristus ada di dalam kita. Inilah ide yang paling agung, yang paling mulia. Ini rahasia yang terkubur dari abad ke abad, dari turunan, dari generasi kepada generasi yang lain. Tapi ide yang agung dan mulia ini sudah ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Dan selama 2000 tahun yang lalu bawa berkat, bawa kemajuan, dan membawa kebaikan yang luar biasa bagi umat manusia. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu hari ini, mujizat apapun yang kau butuhkan, demi Kristus yang ada di dalammu, itu akan terjadi. Demi Kristus yang ada di dalammu, demi agenda kerajaan Allah tersebut, Tuhan akan lakukan apapun. Dan cari agenda tersebut lebih dari agenda pribadi kita. Dan jika itu doamu, apapun pergumulan tantanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan kita doa masing-masing dalam hadirat Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa di dalammu ada kuasa yang tidak terbatas. Di dalammu ada kuasa yang akan menerobos semua halangan, semua tantangan. Kristus ada di dalammu. Kau adalah anak manusia yang diurapi. Kau adalah anak manusia yang percaya. Anak manusia yang memikul salib. Beban dunia ada di pundakmu. Dan harapan dunia ke depan tidak lain tidak bukan adalah anak manusia yang pikul salib. Dan kau harus pikul salib. Jadi the best, jadi yang terbaik. Karena kau akan berkorban. Karena dalam kerajaan Allah yang the best adalah yang melayani. Yang the best adalah yang berkorban. Kau tidak boleh berkorban asal-asalan. Kau harus jadi the best untuk berkorban. Kau tidak boleh melayani asal-asalan. Kau harus jadi terbesar, terbaik untuk melayani. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, firman yang kami terima telah menguatkan setiap kami. Maka kami serahkan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, yang telah menjadi perpanjangan lidah bibir Tuhan, isi hati Tuhan dibagikan di tempat ini. Berkati bersama keluarga besar, bersama istri dan anak-anak terpelihara sempurna. Apapun direncanakan dalam hidup, pelayanan, bahkan bisnisnya, Tuhan Yesus yang buat sukses, berhasil. Juga melayani kemanapun bersama tim, ekstra kuasa, ekstra energi, memenangkan banyak-banyak jiwa. Kami bersyukur firman yang terbaik yang telah kami terima. Maka inilah saatnya Tuhan, kami akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka berkati setiap tangan-tangan yang memberi, apapun menjadi pekerjaan mereka, toko dagangan, karir, bisnis, studi, usaha mereka, semua diberkati, dijadikan berhasil 100 lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan sukacita kami akan tampilkan cuplikan video untuk promo Natal kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Karena perintah Tuhan dan dengan Natal di tempat sini, agar siapapun Anda yang ada di bawah saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, ya Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah kepadamu Yesus. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh, jiwa dan tubuh kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Dan kami klaim dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh. Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan Allah, agar mereka dapat meraih apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Karena Engkau berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus adanya. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Kita akan segera menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara dipersilakan mempersiapkan roti dan anggur yang telah diberikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Yesus. Tubuhmu. Saya jemput saudara kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami. Di atas kayu salib Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan kesengsaraan yang Kau lalui. Dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah pengakuan kita. Dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus.
Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli organ tubuh, setiap sistem dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak virus corona, kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, jika 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Saudara yang di gereja Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing, kita angkat minyak urapan kita dan kita sepakat, kita katakan bersama, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, keinginan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Kaulah Tuhan yang dengar, Kaulah Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias yang melayani saat ini, berkati, urapi, lindungi, terutama yang melayani tempat ini di gereja Tiberias Gading Nias, berkati, urapi, worship leader, dan berkati imam pemusik dan rekan singer, berkati usher, collector, and greeters, Bapak Koordinator Pak Ronald dan rekan-rekan, juga bagian media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman.
Sebelum kami sudahi ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai, v'yish merecha, Yair Adonai panav elecha, v'chun necha, Yisa Adonai panav elecha, v'yashem necha, Shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu, dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.